Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Aditya Pratama dengan NIM 2310931030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai laporan hasil kuesioner dengan penelitian berupa kesiapan mahasiswa teknik industri Universitas Andalas dalam menghadapi dunia kerja. Untuk yang pertama yaitu bagian pendahuluan, yang mana untuk bagian pendahuluan ini berisi tujuan dilaksanakannya survei. Survei ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kesiapan mahasiswa program studi teknik industri Universitas Andalas dalam memasuki dunia kerja, yang mana sebanyak 38 orang mahasiswa berpartisipasi sebagai responden. Instrumen dari kuesioner ini mencakup aspek kompetensi teknis, pengalaman praktis, soft skill, orientasi karir, serta hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa. Yang mana untuk 38 orang responden ini didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 52,6%, dan sisanya 47,4% itu adalah perempuan. Selanjutnya, penguasaan software teknik, yang mana ini merupakan jawaban dari hasil kuesioner yang telah disebar. Grafik ini menunjukkan tingkat penguasaan mahasiswa dalam berbagai alat dan perangkat lunak penting dengan Excel dan AutoCAD menjadi nominasi paling tinggi. Sementara pemrograman memerlukan perhatian yang lebih. Di sini dapat kita ketahui bahwa mahasiswa teknik industri lebih banyak menguasai software berupa Microsoft Excel, disusul dengan AutoCAD dan juga bahasa pemrograman. Perangkat lunak lainnya seperti untuk simulasi yaitu Arena dan juga SPSS itu mahasiswa hanya sedikit yang benar-benar memahami dan mendalami untuk penggunaan software tersebut. Hal ini diperlukan adanya pengembangan penguasaan soft skill terutama di software agar mahasiswa teknik industri itu lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, kepercayaan diri, yang mana 60,5% mahasiswa menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang cukup dalam kemampuan pemecahan masalah. Metodologi yang digunakan meliputi PDCA, Y, Lean, dan Six Sigma. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap teknik pemecahan masalah yang mencerminkan relevansi kurikulum, meskipun penguatan praktik belum bisa diperlukan untuk mencapai penguasaan yang lebih mendalam. Berdasarkan hasil survei ini, 40% mahasiswa lainnya itu memiliki keyakinan yang kurang dalam pemecahan masalah, sehingga diperlukannya upgrade soft skill dalam pemecahan masalah. Hal ini bertujuan agar nantinya di dunia kerja, mahasiswa dapat mengambil keputusan dalam pemecahan masalah yang optimal. Selanjutnya, pengalaman praktik mahasiswa yang berorientasi pada tingkat kesiapan kerja, yang mana pada kuesioner 3 teratas yaitu program magang, yang mana 100% mahasiswa telah mengikuti program magang atau kerja praktek minimal 1 kali. Kemudian pengalaman organisasi 86,8% itu aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Untuk proyek dosen ataupun proyek mandiri itu 26,3% terlibat dalam proyek tersebut. Hal ini perlu di-upgrade untuk pelaksanaan proyek yang bisa meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Karena mahasiswa juga apabila sudah terbiasa dengan pelaksanaan proyek itu cukup membantu dalam pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah saat memasuki dunia kerja. Selanjutnya, analisis soft skill, yang mana untuk 3 teratas dari hasil kuesioner itu komunikasi. Yang pertama itu komunikasi. Keterampilan komunikasi mahasiswa sudah cukup baik, yaitu 92,1%, yang menunjukkan kemampuan menyampaikan ide bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, untuk manajemen tekanan, 76,3% mahasiswa mampu bekerja di bawah tekanan. Dan yang ketiga itu kerja sama tim. 86,8% percaya diri dalam melaksanakan kerja sama tim dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini sudah membuktikan bahwasannya
untuk analisis soft skill, mahasiswa sudah di atas rata-rata. Hal ini akan memudahkan mahasiswa dalam adaptasi saat memasuki dunia kerja. Selanjutnya, distribusi minat karir. Grafik di samping merupakan minat mahasiswa teknik industri berdasarkan karir setelah lulus. Distribusi menunjukkan beberapa preferensi utama yang diperhatikan oleh program studi dan industri. Dari 38 orang responden, sebanyak 28%-nya itu tertarik akan bekerja di bidang rantai pasok, disusul dengan manufaktur, konsultasi manajemen, analitika data, dan lainnya sebanyak 8%. Selanjutnya, jaringan profesional mahasiswa, di mana untuk jaringan ini akan membangun jaringan profesional hanya 3,7% yang sangat aktif, sementara 46,3%-nya kurang atau belum memanfaatkan peluang yang ada. Jaringan profesional yang dimaksud di sini itu seperti aktif dalam LinkedIn. Untuk itu, mahasiswa seharusnya akan lebih baik apabila lebih aktif di aplikasi tersebut, yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang bisa untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih banyak. Selanjutnya, yaitu hambatan dan persiapan diri. Tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini berdasarkan persentase terbanyak itu persaingan pasar kerja yang semakin ketat, kurangnya pengalaman kerja nyata di industri, kesenjangan materi kuliah, dan industri saat ini kurang kepercayaan diri dengan lingkungan profesional. Hal ini menunjukkan bahwasannya mahasiswa itu seharusnya lebih membuka diri dan menambah relasi baik dengan alumni ataupun orang lain yang telah berkecimpung di dunia kerja, sehingga mahasiswa mahasiswa akan lebih mudah beradaptasi nantinya saat memasuki dunia kerja tersebut. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan mahasiswa untuk sukses dalam menghadapi dunia kerja yaitu magang. Program ini harusnya intensif 3-6 bulan untuk pengalaman kerja yang nyata. Selanjutnya dilakukannya pelatihan, seperti pelatihan praktis dan sertifikasi untuk keterampilan kerja. Dan yang paling utama yang dibutuhkan yaitu kemampuan berbahasa. Yang mana pada dunia industri saat ini, kemampuan berbahasa menjadi suatu hal yang wajib untuk dikuasai. Apabila mahasiswa setelah menguasai tersebut, maka akan mudah dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya, respon terhadap tekanan dan juga tenggat waktu. Sebagian besar responden, sebanyak 76%, merespon tekanan membuat prioritas mengerjakan secara sistematis, mencerminkan manajemen waktu yang baik, sementara 13%-nya cenderung meminta bantuan, dan 13% lainnya juga merasa kewalahan. Kemampuan ini merupakan aset penting dalam lingkungan kerja industri yang dinamis. Selanjutnya, rekomendasi strategis yang bisa diterapkan yaitu kerjasama magang. Dengan cara memperkuat kerjasama magang dengan industri melalui MOU 3-6 bulan untuk meningkatkan pengalaman kerja di dunia nyata. Selanjutnya, melakukan integrasi kurikulum, mengintegrasikan pembelajaran Python atau SQL dan software lainnya dalam kurikulum untuk memenuhi kebutuhan kompetensi masa depan mahasiswa. Selanjutnya, mentoring alumni. Ini diperlukan untuk memprogram mentoring, memberikan bimbingan karir, dan dukungan pada mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia industri. Membangun kompetensi dan jaringan profesional juga dibutuhkan, yang mana investasi pada kompetensi teknis dan jaringan profesional penting untuk meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan industri masa depan. Dan dapat kita ketahui, dunia kerja itu jauh berbeda dengan dunia saat menjalani masa perkuliahan. Sekian untuk presentasi mengenai hasil survei yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.